Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Bani Saputra. Di video kali ini saya akan berbagi tentang informasi kuliah di Jerman S2 atau S3 melalui beasiswa DAAD EPOS yang didanai oleh pemerintah Jerman. Beasiswa DAAD adalah program yang ditawarkan kepada orang-orang yang tinggal di negara berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, ada beberapa negara yang eligible untuk apply beasiswa ini dan thankfully Indonesia adalah salah satu di dalamnya di sini. Di East Asia ada juga Malaysia, Mongolia, Thailand dan beberapa negara yang lain. Jurusan yang bisa dipelajari melalui beasiswa ini adalah jurusan-jurusan yang terkait tentang Economic Sciences atau Business Administration, Development Cooperation, Engineering and Related Sciences, dan bisa dibaca di sini kampus mana saja yang menawarkannya. Jadi beasiswa ini agak berbeda dengan beasiswa LPDP misalnya, yang mana ada program-program seperti beasiswa afirmasi yang bisa mengakomodasi hampir semua kampus ternama di dunia. Tetapi beasiswa ini khusus untuk kampus-kampus tertentu. Untuk master saja di sini ada pilihan pertama itu Master's Program in International and Development Economics atau MIT. Ya, ini hanya di kampus Hochschule für Technik und Wissenschaft. Saya tidak bisa membacanya karena ini bahasa Jerman, di Berlin. Begitu. Artinya di kampus ini tidak, kalau mau apply beasiswa ini kita tidak bisa mengkaji bidang lain selain bidang ini, dan ini hanya untuk S2, master. Sedangkan untuk S3 ada beberapa kampus yang lain dan jurusan yang lain yang bisa dilihat di sini. Misalnya kita ada matematika di sini, PhD program Mathematics in Industry and Commerce, MIC Technics Universität Kaiserslautern. Jadi untuk teman-teman yang ingin apply beasiswa ini, pastikan mencocokkan antara jurusan yang ingin dikaji dan kampus yang menyediakannya. Ya, karena tidak bisa kita sembarangan memilih kampus kan, sebab sudah ditentukan oleh DAAD kalau ingin kuliah di Jerman melalui beasiswa ini. Jurusan lain juga ada Natural and Environmental Sciences, Medicine, Public Health, Social Sciences, Education and Law. Jadi jurusan non teknis atau non science juga ada di sini, Social Sciences, bahkan Media Studies pun ada. Ya. Yang program-program yang kita lihat sebelumnya tadi ditawarkan dalam bahasa Inggris. Sedangkan program yang ditawarkan dalam bahasa Jerman ada beberapa juga, seperti yang bisa dilihat di sini. Bisa kita simpulkan bahwa mayoritas program beasiswa ini adalah berbahasa Inggris, bukan berbahasa Jerman. Nah, untuk mendalami lebih lanjut tentang beasiswa ini bisa kita baca di sini. A limited number of full DAAD scholarships are available. Jadi juga tersedia beasiswa penuh dari DAAD untuk orang-orang seperti kita yang tinggal di negara berkembang. Tidak dijelaskan berapa jumlah uang yang akan diterima, namun karena ini beasiswa penuh, teman-teman bisa kuliah dengan biaya, hampir semua biaya saya yakin ditanggung oleh pemerintah Jerman, mulai dari SPP, kemudian transportasi dari negara Indonesia, dari Indonesia ke Jerman, asuransi dan lain sebagainya. Orang-orang yang ingin apply beasiswa ini harus membuktikan bahwa dia memiliki motivasi yang besar dan sudah terbukti mengenai program-program pengembangan di Indonesia. Ya. Untuk jangka panjangnya adalah ketika sudah menyelesaikan program beasiswa ini, yang mana kita mengkaji atau belajar tentang perkembangan, development. Setelah itu, pihak beasiswa ingin memastikan bahwa kita memiliki tanggung jawab sosial yang besar dan menjadi agen perubahan. Artinya memang beasiswa ini menargetkan orang-orang yang aktif di bidang pembangunan sosial, baik itu melalui kantor pemerintahan, organisasi maupun program yang diinisiasi sendiri. Ya. Jadi selain kita aktif dalam bidang pengembangan, kita juga harus memiliki kualitas profesional dan kualifikasi akademik. Ya, dua hal ini sangat ditekankan oleh pihak beasiswa bahwa dalam bidang pekerjaan kita memiliki kualifikasi atau kualitas. Barangkali kita merupakan salah satu karyawan terbaik
atau kita pekerja yang menjadi panutan, yang memiliki banyak andil dalam perubahan, atau memiliki ide-ide brilian yang sudah diterapkan di kantor. Dan selain itu, kita harus juga memiliki kualifikasi akademik yang mumpuni. Seperti apa? Misal, kuliah kita sebelumnya nilai kita bagus, kemudian kemampuan menulis juga bagus, kemampuan membaca jangan diragukan lagi misalnya, dan kualitas-kualitas akademik lainnya, ya. Wanita atau kandidat yang dari grup-grup disadvantage, grup-grup yang terpinggirkan, misalnya secara ekonomi Anda lemah atau Anda dari kelompok-kelompok minoritas, ketika Anda memiliki atau memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan profesional yang sudah saya jelaskan tadi, maka kemudian Anda memiliki komitmen yang besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan dan sudah Anda buktikan melalui rekam jejak Anda, maka Anda adalah target dari program ini. Saya memiliki teman di Aceh yang lulus program beasiswa DAAD ke Jerman untuk S3. Dia merupakan orang-orang yang dari kelompok disadvantage, dia korban tsunami, survivors malahan. Kemudian dia mendirikan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan psikologi. Organisasi ini sudah lumayan besar di Aceh dan juga sedang ekspansi ke beberapa wilayah di Indonesia. Dia mendapatkan beasiswa ini saya rasa karena dia merupakan target dari pihak beasiswa. Orangnya profesional sudah tentu, kemudian academic qualification-nya juga bagus sebab dia pernah exchange ke luar negeri. Dia S2-nya di Inggris melalui beasiswa pemerintah Inggris Chevening. Kemudian rekam jejak aktivitas sosialnya juga sudah sangat banyak. Dia memang concern di bidang kesehatan psikologi. Nah, melalui profil dia bisa kita tahu bahwa dia adalah orang yang ditargetkan oleh pihak beasiswa DAAD ini. Kemudian yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini diperuntukkan kepada orang-orang yang tinggal di negara berkembang, yang professionals, artinya orang-orang yang bekerja dan masih muda begitu, belum begitu berumur. Ada 12 sampai 24 bulan untuk S2 ya. Dan untuk S3 itu 36 bulan. Prerequisite-nya, prasyarat dan syaratnya adalah ya, works either for a public authority or a state or private company in a developing country. Jadi bekerja di kantor publik atau di perusahaan swasta di negara berkembang. Anda memiliki peran atau andil di dalam perencanaan dan eksekusi proyek-proyek yang berkaitan dengan perkembangan, development. Mata kuliah atau jurusan yang akan Anda ambil harus berkaitan dengan ijazah atau program studi S1 Anda. Jika Anda kuliah, nilai Anda tidak buruk dan prestasi Anda dibandingkan teman-teman seangkatan atau teman-teman kelas itu di atas rata-rata ya. IPK 3,5 ke atas misalnya, kemudian beberapa prestasi Anda raih dalam bidang Anda, ini sangat diprioritaskan. Kemudian Anda kuliah atau tamat dari kampus maksimal 6 tahun yang lalu. Artinya kalau sekarang 2020, untuk 2021 berarti 2015 terakhir Anda kuliah ya. Ingat, ini adalah the typical scholarship holder. Biasanya yang selama ini yang lulus itu orangnya seperti ini. Bukan dalam arti ketika Anda tidak memenuhi poin-poin yang ada di sini, kemungkinannya adalah 0 untuk lulus, itu tidak. Ya, ini adalah berdasarkan survei atau kajian atau evaluasi dari pihak beasiswa, maka mereka tentukan bahwa inilah rata-rata orang yang lulus selama ini. Kualitasnya seperti ini. Ya. Walaupun seperti yang sudah saya tekankan, jika tidak memiliki ini atau hanya memiliki separuh dari ini, tetap ada kemungkinan kita akan lulus. Kemudian persyaratan bahasa, ya kalau kuliahnya dalam bahasa Jerman, ya seperti yang sudah saya tampilkan tadi, harus memiliki bukti bahwa Anda mahir dalam berbahasa Jerman. Kemudian kalau kuliahnya dalam bahasa Inggris, harus disertai atau dibuktikan oleh sertifikat IELTS band 6 ya. Nilainya 6 minimal. Harus ada bukti bahwa memang Anda adalah karyawan atau pegawai dari tempat kerja Anda.
Apa buktinya? Ada sertifikat atau piagam mengenai pekerjaan Anda, bahwa Anda memang bagian dari perusahaan itu atau karyawan dari perusahaan kantor tersebut. Diminta juga rekomendasi dari bos Anda itu untuk memastikan bahwa Anda memang memiliki kualitas yang diminta sesuai dengan yang disyaratkan oleh beasiswa. Ya, dan ini yang menyatakan bukan Anda sendiri, tetapi senior atau orang-orang yang berpengaruh di kantor Anda. Ya. Kemudian ideally guaranteeing re-employment. Nah, ini yang paling penting. Pihak beasiswa mau sustainability. Ketika dia memberikan beasiswa, dia mau Anda kembali ke tempat di mana Anda bekerja sebelumnya. Jadi ada sustainability, ada kesinambungan antara apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang Anda pelajari. Kemudian setelah kembali ke kantor, apa yang akan Anda lakukan lagi untuk mengembangkan ide-ide yang sudah Anda dapatkan selama kuliah. Seperti beasiswa lainnya, harus ada statement of motivation. Statement of motivation adalah biasanya surat yang kita tulis dalam satu lembar yang berisi tentang mengapa kita ingin kuliah melalui beasiswa DAAD, mengapa kita memilih jurusan tertentu, apa efek dari jurusan ini untuk karir kita ke depan, dan apa latar belakang kita memilih jurusan ini, dan bagaimana misalnya kita bisa meraih kesuksesan besar, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang banyak atau lingkungan melalui belajar jurusan yang sudah kita pilih dan di kampus di Jerman. Ya, ini yang paling penting. Statement of motivation itu sangatlah krusial dalam menentukan kelulusan kita, karena kita tidak memiliki waktu untuk bertemu langsung dengan pihak beasiswa. Satu-satunya media yang kita gunakan untuk meyakinkan mereka adalah statement of motivation. Jika kita gagal membuat ini atau cara menulis kita membosankan, maka kesempatan kita sangat tipis untuk diterima. Untuk apply beasiswa ini harus melalui kampus tujuan. Jadi kita daftar di kampus tujuan yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian kita nyatakan di situ bahwa kita ikut beasiswa DAAD. Ada dua formulir yang harus kita isi, formulir beasiswa DAAD dan formulir masuk kampus. Deadline-nya beda-beda, ya. Kampus membuat deadline beda-beda, maka kita harus mengecek betul di kampus tujuan kita. Kapan dibuka pendaftaran dan kapan terakhir, kapan mulai kuliah. Apa saja dokumen yang dibutuhkan? Ya, dokumen yang dibutuhkan adalah sign DAAD application form. Jadi ada formulir DAAD yang bisa di-download di sini. Kita isi, kemudian kita tanda tangan karena ada kata signed di sini. Kemudian personally signed CV, ya, please use the sample Europass. Ada format CV tersendiri yaitu Europass namanya. Kita gunakan sampel itu, bisa di-download di sini. Kemudian kita harus menandatangani, personally signed. Kemudian letter of motivation juga harus personally signed. Kemudian ada letter of recommendation, surat rekomendasi from your current employer, dari bos kita. Itu harus ada kop suratnya. Ya, tidak boleh kosong. Jadi harus ada tanda tangan di situ dan stempel resmi dari kantor atau perusahaan tempat kita bekerja dan tanggal saat ini. Minimal masa bekerja 2 tahun, ya. Kemudian bukti bahasa Inggris, bisa TOEFL, bisa IELTS. Kalau ingin apply menggunakan bahasa Jerman atau kuliah yang dalam bahasa Jerman, ya, hanya untuk kuliah atau jurusan yang dalam bahasa Jerman saja. Ijazah S1 atau ijazah S2 harus disertakan, ya, fotokopinya, dan jika tidak dalam bahasa Inggris atau bahasa harus diterjemahkan. Fotokopi dari transkrip. Grading scale ini itu adalah skala penilaian, ya. Di Indonesia kita menggunakan skala penilaian 0 sampai 4, ya kan? IPK paling tinggi adalah 4. Di Inggris mereka tidak menggunakan 0 sampai 4. Mereka menggunakan angka 50 sampai 100. Ya, nilainya bisa 65, bisa 70, bisa 80 misalnya. Bisa apa saja. Dan kalau lulus nanti ada merit, ada pass, merit, distinction, higher distinction. Nah, ini harus dijelaskan, ya, skalanya. Skala apa yang dipakai. Tapi di Indonesia kita menggunakan skala IPK, ya, 3 sampai. Kemudian yang paling penting adalah semua dokumen harus dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman. Selain dua bahasa ini, maka dokumen kita dianggap tidak komplit dan konsekuensinya kita bisa dinyatakan
gugur dalam seleksi bahan atau dokumen beasiswa DAAD EPOS ini. Ini ada step 1 sampai step 4. 1, kita mengirim aplikasi aplikasi beasiswa kita ke kampus. Kemudian komite seleksi akan memberitahu DAAD kandidat-kandidat potensial. Setelah itu kandidat potensial ini akan dikontak oleh DAAD untuk menyelesaikan aplikasinya di portal DAAD. Yang terakhir adalah proses seleksinya difinalkan dan kandidat yang dinyatakan memiliki kemungkinan lulus yang besar akan diinformasikan ya. Ada kuliah bahasa Jerman 2-6 bulan ya untuk orang-orang yang dinyatakan lulus beasiswa ini. Walaupun kuliahnya dalam bahasa Inggris. Durasi belajar bahasa Jermannya memang berbeda-beda. Ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kebijakan. Ini contoh dari kampus yang ada di program beasiswa ini, jurusan Sustainable Development Management. Deadline-nya di sini ada beberapa ya. Kalau mau apply melalui beasiswa DAAD EPOS, deadline-nya udah lewat. Tanggal 1 Oktober 2020. Tapi kalau secara umum untuk mahasiswa umum, deadline-nya 15 Januari atau 15 Juli. Ini hanya salah satu contoh. Ada banyak kampus lain yang ada di mana deadline-nya masih lama, masih tahun depan. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe kalau belum subscribe. Dan untuk informasi-informasi mengenai dokumen-dokumen beasiswa ini bisa dilihat bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.